Sir, sorry sir, itu kayaknya masih Sir, ke-mute. sir, mute, sir. Masih ke-mute. Oke, sorry. Oke, saya ulangi lagi. Pada saat di titik tertinggi, ya, kecepatan sumbu Y-nya 0 nih. Kita lihat lagi gerakannya di sini, ya. Lihat, ya. Bolanya ke atas, kecepatan ke arah sumbu Y plus, karena dia ke atas. Makin lama makin kecil, sampai di atas, V-nya 0. Paham ya? Sampai sini dulu. Plus itu berarti arahnya ke atas, up, ya. Ini berarti dia itu kecepatannya ke atas. Apa yang terjadi setelah melewati titik maksimum, tinggi maksimum? Kecepatan 0. Iya, kecepatannya 0. Setelah melewati tinggi maksimum, ini namanya Ymax. Tinggi maksimum. Setelah melewati tinggi maksimum, VY-nya, kecepatan ke arah sumbu Y-nya, itu arahnya ke bawah, down. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini namanya parabola sempurna. Bendanya ketika ditembakkan, ya kan, kecepatan ke arah sembunyinya ke atas, plus makin lama makin kecil, kemudian setelah mencapai titik tertinggi, VY-nya 0, kemudian VY-nya arahnya ke bawah. Jadi ada up, ini lagi up, mengecil 0, kemudian bendanya turun, VY-nya min, ya, arahnya ke bawah, itu. Jadi seperti itu ya. Vx-nya tetap. Di sini nilai Vx-nya tetap. Nanti share di itu ada di video pembelajaran, tinggal ditonton aja. Nah, ini Vx-nya tetap. Oke, share nggak usah lama-lama di sini. Ada lagi animasi berikutnya. Nah, di sini. Nah, ya, Vx-nya tetap. Titik tertinggi V-nya 0, titik tertinggi V-nya 0. Ini namanya tinggi maksimum. Setelah itu, bendanya bergerak ke bawah. Nah, jadi kesimpulannya gerak parabola adalah gerak gabungan antara sumbu X dengan sumbu Y yang bergerak membentuk sudut. Sumbu X itu adalah gerak lurus beraturan, Vx, makanya disebut tetap. Sumbu Y gerak lurus berubah beraturan. Kenapa kecepatannya berubah? Karena dia dipengaruhi oleh gravitasi. Karena dia dipengaruhi oleh gravitasi. Oke. Paham ya sampai sini ya? Oke, next. Next. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini secara matematisnya. Ya, lihat perjalanannya. Jadi ada sumbu Vx, ada Vy, tinggi maksimum. Setelah menyentuh tanah, ini jarak jangkauan terjauh maksimum. Nah, di sini ada Vx dan Vy. Ya. Yang berubah hanyalah Vy. Pada saat dia naik, Vy-nya plus, pada saat turun, Vy-nya min. Oke, next. Nah, sekarang, ya, kalau masih lihat ini masih pusing, silakan kalian catat dulu di sini persamaan gerak parabola. Silakan catat dulu persamaan gerak parabola. Nyatetnya sama gambarnya. Oke. Silakan dicatat dulu gambarnya biar kalian paham gerak parabola ini. Nanti akan terjelasin satu-satu.
nanti akan terjelaskan. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Oke ya, biar kalian pinter catat sekarang. Silakan students, saya kasih waktu buat mencatat. Penting ya mencatat itu. Kalau sudah dikasih PPT hanya jadi koleksi, kalau dicatat akan jadi memori. Saya kasih waktu 7 menit untuk mencatat. Mencatatnya sudah ya. Saya mau yang kedua. Pak, itu diapain, Pak? Dicatat ini. Semuanya, Pak? Iya. Sama digambar, Pak? Iya. Times out yang mencatatnya, yang telat-telat catat di PPT ya. Ada di PPT-nya. Yang kedua adalah perhatikan di sini, ini adalah rumus gerak parabola ya. Jadi cara mengerjakan soalnya kamu bagi ke arah dua sumbu X dan sumbu Y. Ya. Sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu Y rumusnya adalah V0 T sin alfa min setengah GT kuadrat. V0 T sin alfa min setengah GT kuadrat. Untuk sumbu X cuma ada V0 cos theta kali T. Theta sama alfa sama aja. Sudut. Dan kecepatannya ya, tinggal dibuang aja T-nya, jadi V0 sin alfa min GT 2 kali setengah jadi cuma 1. Terus untuk yang Vx T-nya hilang. Artinya apa? Ketika di sini Vx-nya, ketika T-nya hilang, kecepatannya tetap. Makanya disebut GLB, gerak lurus berat-berat. Karena Vx-nya tetap. Sedangkan untuk Vy-nya dia tergantung waktu, depends on time. Makanya dia Vy-nya itu berubah ya. Bernilai positif jika GT-nya lebih kecil dari Vy sin alpha. Bernilai negatif atau kecepatannya ke bawah ketika min GT-nya lebih besar dari V0 sin alpha. Oke, perhatikan set ya. Ini tugas kalian nanti mencatat dan biasa difoto. Hari ini tugasnya itu kita tunggu sampai maghrib, masih ada waktu. Nah, sekarang contoh soal seperti ini. Jadi ada sebuah peluru ditembakkan membentuk sudut 37 derajat. Di sini udah saya tuliskan sin 37 3/5, cos 37 4/5. V0-nya 100 meter per second, alfanya 37 derajat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa vektor kecepatan awal terhadap sumbu X dan sumbu Y. Vektor kecepatan awal. Vektor kecepatan awal berarti T-nya masih 0. Kecepatan awal. Nih, cara menguraikannya seperti ini. Ya, saya akan jabarkan. Jadi diketahui di sini, ya, diketahui dari soal V0 itu 100 meter per second. Dan sudut elevasi 37 derajat. Pertanyaan A, berapa kecepatan ke arah sumbu horizontal, Vx-nya? Vx-nya itu adalah tadi rumusnya V0 cos alpha.
Masukkan di sini 100 cos 37. Yang belum hafal cos, tenang aja, udah sering masukkan nilai cos dan sin. Cos 37. Cos 37 adalah 4/5. Cos 37 4/5. Karena di sini 100 dibagi 5 adalah 20. 20 kali 4 adalah 80 meter per second. Ya, jadi kecepatan awal itu saat T 0. Untuk PY, ini namanya kecepatan awal. Untuk PY, rumusnya adalah V0 sin alfa min GT. Ya, min GT. Ya. Kenapa tadi di rumusnya, Sir, kok vektor kecepatan awal kok GT-nya nggak ada? Karena kecepatan awal T-nya 0. Bilangan apapun dikalikan 0, hasilnya 0. Sehingga hasilnya 100 sin 37 min 0. Ya. G-nya kalau nggak disebut pakai 10. 10 kali 0, 0. Gitu aja. Di sini dikurang 10 kali 0. 0. Kali ini, kali. Berarti sama dengan 100 sin 37 adalah 3/5. 300 dibagi 5 adalah 60. Selesai soal pertama dan A dan B. Sir, Yes, Itu baru yang A, Sir. A dan B. Ini yang A. Ini yang B. Rumusnya kecil banget. Apa? Itu VY sama VO. Iya. Sin apa tuh, Pak? Enggak, yang B, Pak. Yang B. Oh, sin alfa min GT. Oh, oke. Min GT. Lihat di sini min GT nih. Kenapa di sini hilang? Oh. Kecepatan awal T-nya 0. Kecepatan awal T-nya 0, jadi nggak disebutin. Sengaja tulis biar ini. Kalau nggak ditulis juga nggak apa-apa di sini. Nah, kayak gini. Itu baru soal, itu udah 2 soal, A sama B kan? A sama B. Yang C, kecepatan peluru saat 1 second. Nah, kecepatan peluru saat 1 second. Nah, berarti pada T sama dengan 1 second, berarti Vx-nya sama aja rumusnya ya. Ini Vx-nya rumusnya adalah V0 cos alpha. Seratus cos 37. Cos 37 adalah 4/5. 100 kali 4/5 adalah 80 meter per second. Jadi, kecepatan ke arah sumbu X itu dalam waktu berapapun tetap sama nilai. Hanya di sini yang beda adalah VY-nya. VY-nya adalah V0 sin alfa min GT. V0 sin alfa min GT.
Berarti 100 sin 37 100 sin 37 min 10 kali T-nya 1. Min 10 kali T-nya 1. Berarti 100 sin 37 udah disebutkan. 60 dikurangi 10. Berapa hasilnya 60 kurang 10? 50, Pak. 50 meter per second. 50. Selesai yang C. Silahkan catat dulu deh. Kayak gitu gampang kan? Oh, Iya. Sir, lumayan. Kenapa Najwa? sir, aku masih belum paham yang GT-nya. Oh, kalau enggak ini cantumkan aja min GT. Ini kan T-nya 0, berarti min 10 kali 0 ya. Di sini berarti kan di sini kan 100 sin 37 min 10 kali 0 gitu aja. Karena 0 10 kali 0. Bilangan apapun kalau dikali 0 0. 0 gitu aja ya. Jadi rumusnya gitu aja. Jadi ngapal ini satu aja. Ini 10 kali 0. Ini dalam kurung. Udah. Udah gitu. Nih dikurang 0. Yang ada GT-nya itu yang sumbu Y doang ya, Sir? Iya, yang ada yang GT-nya itu sembunyi doang. Nah, rumusnya cuma ada dua sebenarnya gerak parabola ini dan ini. Ini mah nggak usah dihafal, nanti bisa sendiri. Yang tinggi maksimum jarak terjauh maksimum. Itu hanya Jadi yang kita hafal jarak ketinggian doang. ini XY dan PXPY. Iya, jarak ketinggian doang kan. Tapi kalau misalnya nanti kamu ke SBMPTN atau UNBK, nah daripada ngitung lama, bisa pakai rumus Ikut pas saya Pak SMP PTN. Enggak. Indrawan Sir, mau. Yes, Najwa, kenapa? berarti yang FY-nya yang bawah itu T-nya 1 ya? Iya, yang nomor C, T-nya 1. Nih. Yang D Oke, belum. sir, makasih. Wow, Najwa pintar sekali ya, udah langsung ngerti. Najwa katanya pengen masuk kedokteran UI. Indrawan nggak ikut UNBK, katanya mau ke mana nih? Ke Eropa ya? Wow, mau ke Inggris. Sir, ulang dong, Sir. Yang mana Kirana ulang? Halo Kirana. Iya, Sir. Dari yang rumusnya, Sir. My God. Oh my God, Sir. Banyak banget, Sir. Saya juga, Sir. Saya juga. Oke, untuk diulang ya. Intinya aja, jadi rumusnya gerak parabola yang dihafal cuma X sama Y. Ya. X itu menunjukkan ke arah sumbu horizontal, Y vertikal. Kecepatan ke arah sumbu X mendatar dan vertikal. Berarti pada akhirnya jawabannya 2 kan, X sama Y kan? Iya, jadi ada dua kan tadi. Oke. Gerak parabola itu gabungan. Kalau nanti ada pertanyaan bisa lihat di video ada kok. Jangan lupa. Sir, video recordnya langsung di-up kan, Sir? Di up dong Iya, Sir, hari langsung itu di-up, juga. Sir. Iya, jangan lupa subscribe. Enggak sih, nggak usah subscribe nanti banyak itunya video Sir, pribadi. total tugas semester ini ada berapa sih, Sir? Kok kayaknya banyak beda di GCR, Sir? Oh my God, gimana dah? Kapan nanti saya akan ke asrama kok, nanti bisa tanya ke Sir. Kan ada visit ke asrama. Alright. Kamu kan di asrama kan?
Kalau yang kalau di asrama yang boys tahu kok tugas-tugasnya apa aja. Jadi pintu asrama selalu terbuka buat kalian. Oke, sampai mana tadi ngeneranginnya? Oh ini ya. Jadi A, B, C sudah selesai. Arah kecepatan peluru. Arah kecepatan peluru ini baru rumusnya. Yang D, arah kecepatan peluru itu theta adalah ya arah kecepatan itu adalah arah itu adalah sudutnya. Tinggal pakai gini aja rumusnya. Jadi arah sudutnya itu tan pangkat min 1 dari V bagi UX. 50 per 80. Udah gitu aja, nggak usah aneh-aneh lagi. That's all. Kita fokusnya ABCD aja. Oh itu yang paling atas tuh kecepatan peluru Pak, yang soal D masih. Iya, yang A ini. Yang A itu yang ini B, ini yang C, yang D ini. Dicatat atau cuma diplototin doang ini? Di SS. Ini Di screen, oh my god, di screenshot udah lupa lagi. Sir, ini mana? Yes, tanya boleh. Kenapa Yang nanya? C Ya. itu 1. Gravitasi yang di di B itu 0. Kenapa? Gravitasi yang di C itu 1. Kenapa A dan B 0? Karena kecepatan awal waktunya belum ada. Seperti kamu misalnya awal kamu lari, udah ada kecepatannya? Belum kan? Baru kamu ancang-ancang doang gitu kan, mau berlari. Berarti pada saat awal ya, mau berlari kecepatan awalnya waktunya masih 0. Seperti pistol. Ketika ditembakkan pada saat waktunya 0. T-nya masih 0, tapi dia udah punya kecepatan. Jadi kecepatan awal maksudnya di sini pada saat waktu sama dengan 0 second. Thank you, sir. You're welcome. Dan sudah catatnya belum? Oke, next. Bentar lagi. Oke, Indrawan. Indrawannya calon Enten. Enggak, Indrawan katanya mau gantiin Sir Denny jadi guru fisika nanti. Sir, saya mau kuliah guruan mau jadi guru fisika gantiin Sir Denny. Ya. Ngaco enggak. Indrawan mau ke luar negeri ya? Enggak tahu deh, Pak. Nah, yang penting gini, kamu semuanya harus punya planning ya. Jangan sampai kamu hidup. Iya, tapi rencananya disuruh ayah ke luar negeri. Iya. Jadi harus punya planning. Jangan prinsip hidup seperti air mengalir. Kalau ada prinsip hidup kamu apa? Soalnya COVID Pak, jadi bingung. Insya Allah kok 2 tahun lagi COVID-nya udah ganti. Jadi varian baru. Insya Allah udah enggak ini kok 2 tahun lagi. Udah, Pak. Oke. Di sini Zahra Mustafa mengerti Zahra? Oh iya. Mengerti. Mengerti Zahra.
Oke, thank you. Jarak itu, for your info, adalah ranking 1 waktu di SMP. Kelewat. Oke, A, B, C, D udah mengerti. Sekarang yang E. Bapak Hengker Pak, kok bisa tahu sih? Tahu lah orang kalian medsosnya ini sering main medsos, masa nggak tahu. Oke, next. Tinggi peluru saat 1 second. Tinggi peluru saat 1 second. Tinggi peluru saat 1 second. Berarti masukkan ke rumus X atau Y. Ayo, tinggi peluru kita lihat lagi. Tinggi peluru masukin X atau Y. Iya. Y, oke. Lihat rumusnya. Kita masukkan ke rumusnya. Untuk tinggi peluru pada saat T sama dengan 1 second. Masukkan rumusnya. Y sama dengan fenolsin theta T min setengah GT kuadrat. Masukkan fenolnya 100 sin 37, 100 sin 37 kali T-nya 1. Oh iya, untuk menuliskan waktu sebaiknya pakai dalam kurung ya, biar nanti nggak disangka 371 lagi. Min setengah 10 T kuadrat. 100 sin 37 tadi 60 kali 1 60, setengah kali 10 5, 5 kali 1 5. Berarti Y-nya tingginya sama dengan 55 meter. Nah, gampang kan? Itu yang E kan, yang tinggi peluru saat 1 second Ya, tuh. tinggi peluru pada saat 1 second adalah 55. Sir, bisa Kenapa Najwa? Suara kamu putus-putus ya dia ini di masih belum paham. Oke, iya. tinggi peluru itu saat 1 second. Lihat rumusnya. Tinggi itu kan berarti Y. Nih. Kalau jarak itu X. Berarti pada saat 1 second masukkan ke rumusnya. T-nya ganti 1, gravity-nya pakai 10. Jarak mendatar peluru saat 1 second. Jarak mendatar peluru pada 1 second. Ini. Rumusnya adalah X sama dengan. Yang itu catat dulu Pak, bentar Pak. Yang Oh E. iya. Silakan.
saat ya, saat jarak mendatar itu kita lihat di sini rumusnya adalah penal cos T alfa kali T. Penal cos alfa kali T. Nah, di sini dilihat pada saat 1 second ya, rumusnya adalah penal cos alfa kali T. Penolnya 100, cos 37, T-nya 1. Sehingga hasilnya adalah 100 kali cos 37. 100 kali cos 37 adalah 80 meter. Milisekund. Ya, 80 meter. Itu A sampai F. Oke, Sir menjelasin yang G. Terakhir untuk yang G ini adanya pelengkap aja. Nanti bikinlah itunya. Oke, di sini. Waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai titik tertinggi. Saat mencapai titik tertinggi, apanya yang 0 tadi? At the highest point, Apa tadi rumusnya tuh? VOT ya, Sina VY-nya 0. Pada titik minus tertinggi, VY-nya itu 0. So, rumusnya pada saat titik tertinggi VY-nya 0, berarti VY sama dengan Peno sin theta Sina minus 1/2 minus, are you sure, VY? Oh iya salah. Peno sin theta sin alpha min GT. Kita masukkan di sini pada titik tertinggi Y-nya 0, fenolnya 100, sin 37, min 10 kali T. Kita akan cari dulu waktunya saat titik tertinggi. Pindahkan min 10 T-nya ke persamaan ruas kiri. 100 sin 37 tadi hasilnya adalah 60. Berarti pada saat titik tertinggi, waktunya adalah 6 second. Hmm. 6 second naik, 6 second juga turun. Ya, itulah keistimewaan dari gerak parabola. Waktu naik 6 second, waktu turun juga 6 second. Jadi terjawab soalnya waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai sasaran ya tinggal dikali 2 kalinya aja. Ya, T total adalah waktu naik. Ini adalah T naik. Ya, waktu untuk mencapai titik tertinggi namanya T naik. 6 second, waktu turunnya pasti juga 6 second. Terus 100 sin theta 37 minus 10 T gitu. Ya, min Jadi 10 T-nya pindah ke ruas habis kiri. itu 10 T-nya dibagi sama 60. Iya, 60 bagi 10, 6 second. Jadi ini nyari T gitu. Iya, untuk Tinggi. yang G nyari time, waktu. Oh, time. Okay. Kalau yang tinggi peluru saat 1 second itu yang ini nih. Tinggi peluru saat 1 second itu yang E nih. Y-nya. Yang F itu jarak mendatarnya, ini yang F-nya. Ini F. Jadi ada E, F, G,
Untuk yang H, kecepatan peluru saat titik tertinggi ya tadi udah disebutin V-nya 0, titik tertinggi ya. Dan Vx-nya itu tetap tidak berubah ditelan zaman dan waktu, tetap 80 meter per second, tidak berubah sama sekali. Ya, karena ini nggak ngaruh sama waktunya. Yang pengaruh itu, yang berubah-ubah itu adalah VY-nya. Seperti misalnya Najwa yang berubah-ubah kalau lagi mood bagus, rajin belajar, tapi kalau lagi yang bete moodnya turun mood belajarnya, seperti itu. Najwa pasti cengatin di belakang, apaan sih? Alright, saya yakin kamu bisa nyari tinggi maksimum dan jarak maksimum ya, tinggal masukin rumus saja. Video pembahasannya nanti akan teredit ya, nanti masukin ke nggak usah di subscribe lah, ini. Yang penting kalian suka aja, like. Yang penting kalian like aja. That's all for me. Thank you. Dan time is up. Tugas kalian adalah sebenarnya mau ngasih soal nih, soal ini nih. Mana nih? Yang nomor berapa sih? Yang berapa? F ya? Iya. G, H, I, J. Sebenarnya saya mau ngasih soal ini sih, tapi kayaknya kalian masih belum deh. Nanti aja hari Jumat deh. Karena udah, silakan difoto. Posenya kayak gimana? Posenya tuh kayak gini. Ya udah, pokoknya ini ya, maksimum pakai seragam ya. Jangan lupa smile. Ini calon-calon ini nih. Pakai seragam, Pak. Seragam dong. Masa pakai sarung? Kalau cuman apa namanya mukanya doang gimana, Pak? Nah, itu tandanya artinya kalian itu nggak pede, atau misalnya nggak mau kalian itu menjadi pemimpin di depan. Karena apa? Untuk menampakkan wajah aja kalian nggak malu gitu. Ya, nggak boleh kayak gitu. Kalau pakai masker gimana? Nggak boleh. Masker Boleh, ya, Pak. nggak boleh. Kenapa? Tidak ada yang mengenal siapa sih pakai masker. Lebih baik natural nih, seperti Alfa, Hasan, terus Kenzi, ini Sultan ya. Yang girl masih belum hafal, masih ini perlu pendalaman khusus. Ya, dipoto, masukin di GCR, itu aja tugasnya. Nanti tugas selanjutnya menyusul hari Kamis, kita ketemu lagi, kita bahas lagi yang lebih mendalam. That's all for me. Please open cam semuanya. Kita akan belajar lagi mendalam. Kalian ini. Silakan, ayo Sakila, Nazwa, Arya Putra, Hasan, Didi, Sultan, Nanda. Yang paling intens yang komunikasi pelajaran baru si Didi aja ya, Didi, kadang-kadang Alfa, kadang-kadang kalau yang bos itu Faizi Nur. Silakan, itu ada nomor WA. Kenzi juga kadang-kadang. Hai Kirana. 1, 2, 3. Jangan lupa isi itu ya. Isi form absen ya. Form absen di mana, Mbak? Itu di GCR ada kok form absen. Buka GCR-nya, ada tulisannya absensi. Nih sebentar. Saya mau share dulu nih.
Ini kan gerak parabola. Buka absen ini WCR-nya. Nah, ini ada attendance. Nah, pembahasan gerak parabola yang serta dijelaskan ada di sini. Tapi videonya nanti paling 2 jam lagi ya akan terupload. Thank you semuanya. Halo Kirana, Cindy, Sarifah, thank you semuanya, dan siswa-siswaku semua, thank you. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Waalaikumsalam, Mbak. Iya, Pak. Kalian jangan live room, cukup Sardini aja yang live room. Oh, oke. Oke.